Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa, amma ba'd. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, berjumpa dengan kami di program Mutiara Iman bersama saya Fathul Bahri selama kurang lebih 30 menit ke depan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, keselamatan, kekuatan, serta kesempatan sehingga kita masih dapat melakukan kebaikan-kebaikan di hari ini. Amin ya rabbal alamin. Adapun tema kita pada pagi hari ini adalah 5 sebelum 5. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa menyesal dalam kehidupan kita? Atau apakah mungkin kita pernah menyesal karena melakukan sesuatu? Atau pernahkah kita menyesal karena kita meninggalkan sesuatu? Mungkin kita temui ada seorang ayah yang menyesal karena telah memukul anaknya. Anaknya mungkin karena bermain terlalu lama, kemudian saking jengkelnya sehingga ia dengan kalap memukul anak tersebut dan kemudian ia merasa menyesal. Atau seorang ibu yang merasa menyesal karena telat menjemput anaknya yang pulang sekolah. Karena ia telat datang ke sekolah sehingga anaknya itu pulang sendiri dan mungkin qadarullah di tengah perjalanan ia terserempet sepeda sehingga ibu tersebut merasa menyesal. Kenapa kok saya sampai telat menjemput anak saya? Atau seorang anak yang menyesal karena seumur hidupnya ia belum mampu berbakti kepada orang tuanya, bahkan sampai kedua orang tuanya itu meninggal dunia. Maka sudah seharusnya bagi kita untuk berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin agar kita tidak menyesal di kehidupan kita, terlebih-lebih di akhir hidup kita. Saudara Kompas TV yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Manfaatkanlah 5 perkara ini sebelum datang 5 perkara yang lain. Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla fakrik, wa faraghuka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama, syababaka qabla haramik. Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Muda adalah nikmat dari Allah yang tidak akan bisa kita ulang kembali. Ada seseorang yang menyesal kenapa dulu dia tidak melakukan sesuatu. Di usia tuanya ia ingin melakukannya tetapi fisiknya sudah tak mampu. Ada orang yang ingin mengaji ketika kecil, mohon maaf, contoh saja, ia tidak mengaji Al-Quran. Ketika kecilnya tidak mau mengaji Iqra, mengaji di TPQ. Tetapi di usia senjanya mungkin ia mulai sadar pentingnya mengkaji, pentingnya mempelajari ilmu Al-Quran, pentingnya membaca di situ untuk bekalnya menghadap ilahi Rabbi. Sehingga ia ingin bisa membaca. Tapi karena dari kecil dia belum pernah mengenal huruf hijaiyah, maka ia pun mengalami kesulitan. Karena fisiknya sudah terbatas, penglihatannya sudah tidak jelas lagi, mulai kabur, pendengarannya juga sudah mulai terganggu. Mungkin daya tangkapnya pun sudah berbeda dibandingkan ketika dia masih muda. Akhirnya yang ada hanyalah penyesalan. Kenapa dulu ketika kecil aku tidak belajar ngaji di TPQ ya? Kenapa dulu waktu kecil, waktu muda aku tidak belajar di pesantren sehingga aku bisa belajar ilmu fikih dan yang lainnya? Kenapa dulu waktu muda aku tidak mau diajak pergi ke tempat ustadz ini, ustadz itu?
Yang ada hanyalah penyesalan. Manfaatkan waktu muda itu sebelum datangnya waktu tua. Terkadang ketika sudah tua, kita ingin melakukan ibadah tertentu, contoh yaitu ibadah haji. Ketika masih muda, ketika masih berjaya, rezekinya masih melimpah, adalah rezeki di situ. Ketika ia diajak oleh tetangga, ayo mas kita daftar haji. Ia berangkat, masih muda ini, masih lama, entarlah nunggu tua sedikit. Begitu usianya sudah tua, daftar antri, daftar tunggu jamaah haji sudah mencapai sekitar 30 tahun. Ketika dia mendaftar di usia 60 tahun, bayangkan saja di usia berapa dia akan berangkat haji. Dia akan menyesal, oh coba dulu waktu saya masih jaya, rezeki masih banyak, masih muda, saya bisa mendaftar haji. Sehingga ketika berangkat haji, usiaku belum terlalu tua. Penyesalan memang tidaklah indah. Jadi manfaatkan waktu muda itu dengan sebaik-baiknya. Ada juga yang menggunakan waktu mudanya untuk bekerja dengan giat. Agar apa? Agar di usia senjanya nanti ia bisa menikmati kehidupan yang damai bersama dengan anak cucunya tercinta. Kasihan kalau kita melihat sudah tua tetapi masih harus berurusan dengan ekonomi dan sebagainya. Tentu kita sangat berkasihan hati. Tetapi di sini poinnya adalah mumpung kita masih muda, yuk kita gunakan masa muda ini dengan sebaik-baiknya. Agar apa? Agar kita tidak menyesal ketika nanti kita sudah tua. Ketika nanti kita sudah di usia senja, kita tinggal menikmati apa yang telah kita tanam ketika di waktu muda. Saudara Kompas TV yang dirahmati Allah, muda adalah suatu nikmat yang tak bisa diundur lagi, yang tak bisa diulang lagi. Karena itu ia sekali jalan, maka kita isi waktu muda itu dengan sebaik-baiknya, dengan melakukan berbagai macam kebaikan, hal-hal yang positif. Mudah-mudahan waktu muda kita adalah waktu muda yang bisa bermanfaat. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Mutiara Iman. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, masih bersama kami di Mutiara Iman. Sesungguhnya pesan Rasulullah yang kedua tentang bagaimana kita memanfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara adalah wasihataka qabla saqami. Manfaatkanlah waktu sehatmu itu sebelum datang waktu sakitmu. Terkadang saat kita sudah terbaring di rumah sakit, tidak mampu berbuat apa-apa, barulah terfikir bagi kita untuk melakukan sesuatu. Yang sebenarnya itu bisa kita lakukan ketika badan kita sedang sehat. Pertanyaannya, ketika badan kita sehat, kita malas melakukan sholat, kita malas berjamaah. Lalu ketika sakit, apakah kita masih bisa semangat sholat jamaah? Kalau ketika sehat saja kita sudah malas-malasan. Waktu sehat itu haruslah kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena kita tidak pernah tahu kapan Allah akan mencabut nikmat sehat itu dari tubuh kita. Bisa jadi dalam hitungan jam, atau mungkin menit, atau bahkan detik kita akan tertimpa sesuatu. Mungkin ketika kita pulang, kita berjalan jatuh terpeleset dari tangga, jadilah sakit kita. Ada juga mungkin seseorang yang ketika di jalan tanpa diketahui diserobot dari belakang, kecelakaan, dan akhirnya sakitlah dia. Maka yang namanya sakit ini bukan hanya sekedar penyakit yang berasal dari virus, bakteri maupun yang lainnya, tetapi kejadian-kejadian yang mungkin itu bisa menimpa kita kapanpun itu, seperti jatuh dari tangga, seperti tertabrak kendaraan, dan lain sebagainya. Maka manfaatkan waktu sehat kita itu sebelum datang waktu sakit. Karena apa? Karena ketika badan kita sakit, kita melakukan sesuatu itu pun bahkan membutuhkan pertolongan dari orang lain. Bahkan untuk hal yang kecil sekalipun, mohon maaf, minta tolong diambilkan air.
atau untuk sekedar makan, atau untuk mengambil air untuk cuci muka, untuk mandi dan sebagainya, butuh bantuan orang lain ketika badan kita sedang sakit. Dan ketika badan kita sakit, makanan seenak apapun tidak terasa nikmat. Ketika sehat, makan apapun nikmat. Ayam nikmat. Tetapi ketika sakit, mau makanan selezat apapun di mulut orang yang sakit, di lidah orang yang sakit, tetaplah terasa pahit. Maka manfaatkan waktu sehat itu untuk berbakti, untuk beramal, untuk hal-hal yang positif. Contoh, saya masih sehat, saya gunakan waktu sehatku ini untuk berjalan ke masjid, untuk sholat berjamaah, untuk kumpul-kumpul di majelis taklim dan sebagainya. Karena ketika sudah sakit, kita tidak akan pernah mampu untuk melakukannya. Saudara Kompas TV yang dirahmati Allah. Lalu yang ketiga, waghinaka qabla fakirik. Manfaatkanlah waktu kayamu sebelum datang waktu fakirmu. Ketika ada sedikit harta, ketika kita memiliki harta, jangan sungkan-sungkan untuk kita bersedekah. Jangan menunggu kaya baru kita bersedekah, tetapi bersedekahlah. Karena dengan bersedekah itu, harta kita akan menjadi berkah. Dan berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambah dan terus bertambah. Tidak ada orang yang miskin gara-gara bersedekah. Ketika punya harta, ia terus fokus untuk menambah hartanya itu, memutar modalnya agar usahanya semakin berkembang, semakin lancar. Lupa untuk bersedekah, lupa untuk melakukan kebaikan dengan hartanya itu. Sehingga apa? Qadarullah, tiba-tiba usahanya bangkrut. Usahanya gagal, hartanya habis. Dia jatuh miskin. Sementara keinginannya ketika dulu dia ingin santunan anak yatim, ingin membantu majelis ini, ingin membangun masjid itu, hanya menjadi angan-angan belaka. Karena apa? Ketika dia punya uang, dia tunda-tunda terus. Tidak langsung sedekah, tidak ada infak di situ. Dia tunda, nanti. Tetapi qadarullah, hartanya itu habis tanpa ia mampu untuk melakukan kebaikan dengan hartanya itu. Maka mumpung kita masih ada uang, masih ada harta, sisihkanlah sedikit harta kita itu untuk bersedekah. Karena dengan bersedekah, harta kita akan semakin berkah dan semakin bertambah. Mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang bersedekah dengan hartanya itu di jalan Allah seperti satu butir. Ketika ditanam, ia menumbuhkan 7 tangkai dan tiap tangkainya itu ada 100 butir. Jadi satu yang ia tanam itu menumbuhkan 7 tangkai dan setiap tangkai ada 100, berbuah 700. Itulah kebaikan yang dibalas oleh Allah untuk sedekah kita. Maka jangan sungkan-sungkan, jangan eman-eman dengan harta kita, karena sesungguhnya di antara harta kita itu ada juga hak orang yang lain. Maka manfaatkanlah kayamu sebelum datang miskinmu. Ada juga yang nanti ketika bulan suci Ramadan ada orang ingin wakaf Quran. Banyak sekali orang yang ingin wakaf Al-Quran. Ini tidak bisa dilakukan kalau kita tidak punya harta. Maka ketika kita punya harta itu, kita sisihkan, kita tabung, atau kita kumpulkan sedikit demi sedikit, sehingga nanti cukup untuk membeli Al-Quran dan cukup untuk kita wakafkan. Karena sesungguhnya dengan wakaf tersebut, kita telah memberikan apa yang terbaik dari diri kita, yaitu pemberian di jalan Allah. Saudara Kompas TV yang dirahmati Allah. Lalu yang keempat, waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Wa faraghuka qabla syughlik. Apa itu waktu luang? Apakah kita punya waktu luang? Hampir setiap orang pasti memiliki waktu luang, dan ada juga orang yang mungkin dipersibuk oleh pekerjaannya.
Kita sendiri memiliki waktu luang mungkin tidak lama, yaitu jeda ketika waktu beristirahat, makan siang, untuk sholat. Di situ ada jeda sekian waktu. Mungkin bisa kita manfaatkan, mungkin bisa kita gunakan waktu itu untuk hal-hal yang positif. Ambil Quran saku, kita baca di situ, kita luangkan 1-2 menit untuk membaca 1-2 ayat, sudah kebaikan buat kita. Jangan sampai waktu luang itu terbuang hanya untuk kita bercanda, bersenda gurau dan sebagainya, melakukan hal-hal yang tidak positif. Tapi gunakan waktu luang itu untuk hal-hal yang positif, untuk beribadah kepada Allah. Maka dari itu, pintar-pintarlah kita untuk membagi waktu. Karena sesungguhnya menggunakan waktu dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik mungkin, itu sama halnya dengan kita mensyukuri nikmat waktu dengan tidak membuangnya secara sia-sia. Agar waktu kita tidak terbuang sia-sia, maka jangan kemana-mana, tetap saksikan Mutiara Iman, karena kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, masih bersama kami di Mutiara Iman. Bagaimana cara kita mengisi waktu luang kita? Sebenarnya waktu luang itu bisa kita isi dengan hal-hal kecil. Contoh, memotong kuku di hari Jumat. Jadi ketika ada waktu luang, mungkin di pagi hari, jeda sebelum kita berangkat ke kantor, kita bisa mengisinya dengan memotong kuku di hari Jumat. Kita niatkan motong kuku itu sebagai pengikut, atau kita ngikutin apa yang menjadi sunnah Rasulullah. Ya Allah, saya berniat memotong kuku ini dengan niat mengikuti sunnah Rasulmu ya Allah. Ini berpahala. Atau seorang ibu yang membuatkan kopi untuk suaminya, dia niatkan sebagai takdimnya seorang istri kepada suami, ini pun berpahala. Atau juga ada yang ketika orang menyiram tanaman, diiringi dengan sholawat, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Waktu luang yang sedikit itu ia gunakan untuk menyiram tanaman disertai dengan bacaan sholawat. Ini pun termasuk mengisi waktu luang dan hal-hal yang positif. Bahkan ada orang yang mengisi waktu luangnya untuk menghafal Al-Quran. Ketika jeda di kantor, antara jeda makan siang dan sholat duhur, ia gunakan untuk menghafal 1-2 ayat Al-Quran. Dan setelah beberapa puluh tahun, dia pun sukses menghafalkan 30 juz Al-Quran, memanfaatkan waktu luangnya. Subhanallah. Lalu pertanyaannya, waktu luang itu kita gunakan untuk apa? Karena sesungguhnya jangan sampai kita kehabisan waktu luang itu sehingga datang waktu sibuknya kita dan kita tidak bisa menjeda, tidak bisa mencari waktu. Kita gunakan waktu luang kita untuk baca Al-Quran. Karena apa? Karena ketika kita sibuk belum tentu kita bisa mencari waktu. Jadi manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Lalu yang kelima, ini yang paling pungkasan, wa hayataka qabla mautik. Manfaatkan waktu hidupmu sebelum datang ajal. Ajal milik Allah. Tak ada yang tahu kapan kita akan mati. Tak ada jaminan orang yang mati itu harus tua dulu, harus sakit dulu, nggak ada. Bayi baru lahir meninggal banyak. Usia muda meninggal banyak. Orang tua meninggal juga banyak. Mati, meninggal, wafat, ini adalah urusan Allah, haknya Allah. Hanya Allah yang tahu, kita tidak ada yang tahu.
Maka apa? Maka dianjurkan ketika kita masih hidup, gunakan waktu hidup itu dengan sebaik-baiknya. Yang terpenting adalah kita bertaubat kepada Allah selama kita masih hidup. Kalau kita hidup masih berfoya-foya, masih melakukan dosa, masih melakukan maksiat, dan kita menunda-nunda taubat dengan alasan, aku kan masih muda, badanku masih sehat, masih kuat, entarlah ketika tua. Apakah ada jaminan kita akan mati di usia tua? Tidak ada. Maka untuk mengantisipasi hal tersebut, manfaatkan selagi kita masih hidup, kita gunakan untuk taubat kepada Allah. Minimal dalam satu hari satu malam bacalah istighfar 100 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. Kita mohon ampun kepada Allah setiap hari 100 kali. Barangkali di antara 100 itu ada istighfar kita yang diterima oleh Allah, dan ketika ajal itu datang menjemput, kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Manfaatkan hidup kita ini sebelum mati datang menjemput kita. Apa yang bisa kita lakukan? Banyak. Kita berbakti kepada orang tua, birrul walidain, mumpung kita masih hidup, mumpung orang tua kita masih ada, kita birrul walidain. Agar apa? Agar kita tidak menyesal kok saat kita mau berbakti pada orang tua kita sudah tidak ada. Atau kita manfaatkan waktu muda kita ini untuk hal-hal yang positif. Agar apa? Di usia tua kita tinggal memanen. Ketika muda kita menanam kebaikan, ketika tua insya Allah kita akan memanen itu. Dan tentunya kita gunakan harta kita selagi kita masih punya, selagi kita masih dititipi oleh Allah, kita gunakan harta itu untuk sedekah, untuk santunan anak yatim, Jumat berkah dan sebagainya, yang menjadikan harta itu menjadi tabungan kita di akhirat nanti. Agar ketika nanti kita sudah berada di alam akhirat, sedekah itu akan datang menolong kita. Lalu berikutnya, waktu yang luang kita manfaatkan sebaik mungkin agar tidak terbuang percuma. Karena kalau kita membuang-buang waktu, sama hanya dengan kita tidak mensyukuri nikmat waktu tersebut. Dengan mengatur waktu sedemikian rupa, dengan hal-hal yang positif, dengan agenda yang jelas, contohnya membaca Al-Quran, memotong kuku, menyiram tanaman dengan bersolawat, ini sudah termasuk mensyukuri nikmat waktu. Dan tentunya sebelum kita wafat, kita harus sudah mulai melakukan hal-hal yang positif yang bisa menjemput maghfirah Allah. Taubatan nasuha, mulai kita mengaji, mendekatkan diri taqarrub ilallah. Jangan sampai ketika kita mati dalam keadaan su'ul khotimah, kita mati dalam keadaan bermaksiat. Karena seseorang itu mati tergantung dari kebiasaannya ketika di dunia. Kita biasa di dunia hidup dengan membaca Al-Quran, insya Allah ketika wafat pun dalam keadaan membaca Al-Quran. Ketika kita hidup gemar sholat sunnah, gemar sholat wajib, maka ketika wafat pun kita insya Allah dalam keadaan sedang mendirikan sholat sunnah, sedang mendirikan sholat wajib. Ketika hidup kita senang memberi dan menolong orang lain, dan kita pun akan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Jangan sampai kita wafat, kita meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dapat memanfaatkan 5 perkara ini sebelum 5 perkara yang lain. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, saatnya kami undur diri. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang,
tetap saksikan Mutiara Iman di Kompas TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.